Sobat Millennial and Gen Z, kembali lagi di program What's on Jakarta by IDN Times. Kali ini aku mau ajak kamu seru-seruan ke pulau-pulau kece di Kepulauan Seribu. Seperti apa kegiatannya kali ini? Yuk ikuti aku sekarang. Meeting pointnya di Dermaga 16 Marina Ancol. Cuma 30 menit dari pusat kota, tapi udah berasa jauh dari rutinitas Jakarta. Perjalanan dari Marina ke Onrus memakan waktu sekitar setengah jam. Kami berangkat bersama teman-teman komunitas dan juga ditemani pemandu wisata. Kami pun tiba di Pulau Onrus. Nama Onrus berasal dari bahasa Belanda yang artinya nggak pernah beristirahat. Pulau seluas 8,22 hektar ini telah melalui berbagai macam kisah masa lampau dan masih terjaga hingga saat ini. Guide dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, yakni Pak Rosadi, menceritakan bagaimana sebelum kedatangan Belanda, Onrus sudah menjadi destinasi wisata favorit bangsawan Kerajaan Banten pada 1520-an. Pada abad ke-17, pulau ini berfungsi sebagai gudang perbekalan, penyimpanan rempah, dan galangan kapal. Pada 1619, Onrus dijadikan basis pertahanan laut dan pusat pasukan kolonial Belanda, lengkap dengan benteng mengelilingi pulau. Dari museum kami berjalan kaki menuju reruntuhan yang katanya merupakan rumah sakit waktu zaman penjajahan Belanda. Pulau ini juga pernah digunakan sebagai lokasi karantina, terutama saat wabah leptospirosis melanda Batavia. Pulau Onrus juga mencatat kekejaman di penjara. Pulau ini jadi salah satu tempat tahanan Belanda bagi orang-orang Jerman dan Eropa yang melakukan kegiatan militer di sana, termasuk Belanda sendiri. Para tahanan menjalani masa penahanan hingga Jepang datang dan merebut Indonesia pada 1942. Di Pulau Onrus juga ada kompleks pemakaman. Salah satu makam yang menarik perhatian adalah makam Maria van de Velde. Makam Maria ditutupi hamparan batu dengan kalimat-kalimat puitis berbahasa Belanda yang katanya ditulis oleh seseorang yang mencintainya. Usai berkeliling, kami kembali melanjutkan perjalanan ke pulau selanjutnya. Kami sampai di Pulau Untung, Jawa. Vibe-nya hidup banget, banyak aktivitas lokal, ada toko-toko souvenir, makanan, dan juga minuman. Tempat ikonik pertama yang kami kunjungi adalah Pantai Sakura. Di sini kalian bisa menikmati angin pantai sambil melihat bunga sakura yang bermekaran. Selanjutnya, kami berkeliling pulau, melihat tanaman mangrove yang tumbuh sehat di pantai sambil menelusuri jembatan pengantin. Kami kemudian melanjutkan perjalanan ke destinasi terakhir, yaitu Pulau Macan. Welcome to Pulau Macan, private eco resort yang ada di utara Kepulauan Seribu. Katanya sih Pulau Macan merupakan mini Maldives-nya Jakarta. Lihat aja, seru banget di sini. Udaranya segar, lautnya juga biru banget. Pulau Macan Eco Lounge akan jadi tempat kami bermalam. Di sini ada banyak fasilitas dan sarana hiburan, khususnya kegiatan air yang bisa kamu lakukan seperti mencoba perahu kayak hingga snorkeling.
sekarang yuk kita lihat tipe kamar yang akan kami huni pada malam ini. Nah, Sobat Millennial and Gen Z, saat ini aku sudah berada di kamar. Nama kamarnya itu Seahorse untuk 2 orang. Bisa kita lihat ya, ada 1 kasur ukuran besar, 2 bantal, terus udah tersedia juga ada handuk, selimut, serta nggak perlu takut haus. Di sini udah disediakan air mineral untuk kita bisa minum. Cuma karena cuacanya sedang berangin, nanti kamar ini akan ditutup. Kita akan tutup dengan tirai yang sudah ada. Nanti talinya diikat. Begitu, karena suasana kamarnya langsung banget ke depan laut. Jadi anginnya kerasa banget nih sepoi-sepoinya. Nah, di kamar juga sudah tersedia kamar mandi. Jadi aksesnya deket banget dengan kamar. Kita coba lihat suasana kamar mandinya seperti apa. Di dalam sudah tersedia shower dan toilet duduk. Interior berbahan kayu dan pemandangan yang langsung menghadap ke laut bikin pengalaman eco-living jadi lebih terasa. Selamat pagi dari Pulau Macan. Di hari kedua ini kami akan mengunjungi pulau kecil yang ada di seberang, yakni Pulau Macan Gundul. Tanpa perlu waktu yang lama, kami pun tiba di Pulau Macan Gundul. Turun dari perahu, mata kami langsung dimanjakan dengan pemandangan pasir putih dan suara deburan ombak biru yang jernih. Kayak di Bali kan? Padahal bukan. Ini cuma 5 menit dari Pulau Macan. Yap, namanya Pulau Macan Gundul. Kalau air lagi surut, kamu bisa eksplor sepuasnya Pulau Macan Gundul. Sudah puas bermain, kami kembali lagi ke Pulau Macan. Udah sampai lagi ke Pulau Macan, perjalanannya kurang lebih cuma 5 menit aja. Seru banget naik boat. Sepulang dari Pulau Macan Gundul, kami bersiap untuk check out. Karena kami harus kembali lagi ke dermaga 16 Ancol sebelum air pasang. Nah itu dia keseruan aku 2 hari 1 malam menikmati Pulau Seribu. Mulai dari Pulau Onrus kita belajar sejarah tentang apa saja yang terjadi di sana. Kemudian mampir ke Pulau Untung Jawa dan istirahat di Pulau Macan sambil healing main air di Pulau Macan Gundul. Ikuti keseruanku selanjutnya di What's on Jakarta by IDN Times. Saya Lia Utasoid dan kameramen yang bertugas Alia pamit undur diri. Bye-bye!